Ni. Ibu kan sehat awak sadonya. Ada yang sakit. Biasanya yang sakit itu sukunya palalo. Ya nak? Kalau orang sakit biasanya palalo. Jadi ambo yakin kini wak sehat sadonya. Alhamdulillah. Kualah kali ketiga. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, tiga kali ambo kemari hujan tarawih. Ya tak? Jadi ambo hari kini janji lo ndak lama-lama. Istilahnya umpama ngopi, bukan janji. Karena manisnya kopi masih bisa kenikmati, tapi manisnya janji akan membuat kita sakit hati. Nah, ya nak. Jadi kita janji tak lama-lama. Allah sudah beko berhenti. Amba ulang kaji dari pertama tiba sampai yang kedua sampai yang ketiga kini. Tapi sikit-sikit saja. Setuju tu? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu lambok mana? Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikin. Wassalatu wassalamu ala man nasaqa adyanal kafarata wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atuhu salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil huril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang berkumpul dalam rangka pengisian rohaniyah kita hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan sore ini, apapun yang kita lakukan saat ini, baik yang berhubungan dengan ibadah badaniyah salat, baik yang berhubungan dengan ibadah qalbiyah zikir, maupun yang berhubungan dengan ibadah maliyah seperti infak, zakat dan sedekah. Tentunya dengan harapan kita insyaallah mudah-mudahan seluruh kegiatan menjadi nilai tambah bagi kita, yang kemudian kita seluruhnya akan mendapatkan jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah kegiatan yang kita lakukan ini sangat kita butuhkan. Apalagi kita hidup di abad sekarang ini, bermacam tantangan, bermacam budaya, bermacam kemajuan. Kalau kita tidak dilandasi akidah yang mantap, tidak dibimbing dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka tidak mustahil kemudian kita akan mudah terpesona, akan mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Alhamdulillah, setiap bulan kita hadir, setiap bulan kita datang, setiap bulan kita berkumpul.
dari masjid yang satu ke masjid yang lain, dari nagari yang satu ke nagari yang lain, di daerah yang satu ke daerah yang lain. Tujuan kita fisabilillah, tidak lain untuk berjuang di jalan agama Allah, di jalan agama Allah. Hal itu Allah katakan dalam Al-Maidah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang bisa jalan itu membuat kamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini saya hadir di sini. Yang mungkin ibu sudah 3 kali bertemu dengan saya dalam 3 bulan belakang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, apapun yang akan kita bahas nanti, kok malam kita bisa pekalang, kok siang nanti bisa kita putungke. Sehingga hidup kita dalam beramal dan mati kita dalam beriman. InsyaAllah kita doakan seluruh yang berhadir hari ini di akhirat masuk surga. Amin. Kemudian salawat diiringi salam. Sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita sampaikan terdahulu, Rasul yang kita imani hari ini, Nabi yang kita cintai saat ini, merupakan Rasul yang basyarun lakal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Apa yang berbeda antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi lain? Yang berbeda antara kita dengan beliau, tidak lain adalah esensinya. Dirinya Rasulullah berbeda dengan dirinya kita. Batinnya Rasulullah jauh berbeda dengan batinnya kita. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad Nabi yang mampu menyatakan sikap, mampu memproklamirkan diri, sanggup berkata dengan ungkapan dan ucapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Muhammad Rasul kita telah menyatakan jauh-jauh sebelumnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati salasuna kadzabuna, kulluhum yaz'amu annahu nabiyyu wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Kata beliau, akan muncul nanti di tengah-tengah umat, akan datang di akhir-akhir zaman di tengah-tengah umat, akan masuk ke daerah-daerah kita di akhir masa di tengah-tengah umat. 30 orang. Ke-30 orang ini semuanya menyatakan sikap sebagai nabi. 30 orang ini mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai nabi penghabisan, dengan bermacam cara untuk mengelabui umat. Boleh dengan memakai sorban besar, boleh dengan memakai jubah panjang nyeser sampai ke tanah, boleh barangkali menyopiliaroi janggut sampai panjang bahkan sampai ke pusek, atau barangkali setiap hari berbicara bitakallam min lughatil arabiyyah, yang akan berbicara dengan kalimat Arabiah, atau dia hafal Al-Quran yang 30 juz ini di luar kepala. Hafal di luar kepala, tidak dalam kepala, di luar kepala. Kemudian dia datang ke tengah-tengah umat, dia masuk ke daerah-daerah kita, dia akan berkata, dialah nabi penutup, dialah nabi terakhir, dialah nabi penghabisan. Padahal kata Rasul, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku, tidak ada lagi rasul lahir setelah aku. Akulah nabi penghabisan, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penutup. Fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya, Islam yang hari ini kita yakini sebagai agama kita,
Tidak boleh kita tukar-tukar. Tidak boleh kita ganti-ganti. Tidak boleh kita nasik-nasik. Sampai akhir zaman nanti. Berbahagia kita hari ini ibu dan bapak. Kita tinggalkan aktivitas, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan, hadir di tempat ini, duduk dalam masjid kita ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana perkumpulan kita hari ini dinilai amal ibadah sebagai bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penghormatan tentunya kepada Bapak Camat, Bapak Nyik Wali Nagari, angku-angku nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, angku-angku buya-buya, seluruh kita yang berhadir termasuk orang-orang semando, gadang ketek, tua, muda, rancak, buru, hitam, putih, tinggi, rendah, gapuk, kurui, marando atau balaki, sado Allahnya yang hadir kini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu kecek kunci ambo yang di Jakarta tuh. Nah, jadi jauh ke Malala, ambo saja mewakili. Kalian setuju tuh? Saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu dan bapak seluruh yang berhadir pada pertemuan kedua terdahulu, kita telah berbicara 10 karakter sebab membuat doa ditolak oleh Allah. Kan begitu nak? 10 hal yang membuat doa kita ditolak oleh Allah. Singkat saja, karakter yang pertama yang membuat doa kita ditolak oleh Allah, kita mengenal Allah, tapi kenalnya kita kepada Allah sekedar formalitas, sekedar pemanis bibir, sekedar penghias hidup, cuma sekedar ucapan dan ungkapan. Muncung kita mengaku beriman jo Tuhan, tapi perangai kita cilah. Nah, berarti kan pertentangan tuh. Beriman tapi perangai cilako. Harat orang, harat awak. Pusak orang, pusak awak. Kulit manih orang, kulit manih awak. Laki orang. Itu kaji yang pertama. Itu kan kaji yang dulu nak. Itu diingat. Karena tadi kata ketua kita, Bu Mel yang cakep kok. Kata beliau, perlu diulang kaji yang lama. Nah, kita ulang pertama. Cek saja dulu, karena kita mau masuk materi yang kedua. Kemudian, yang membuat doa kita ditolak, kata ulama besar Syekh Ibrahim bin Adam ini, ketika beliau sedang berjalan di kota Basrah, kemudian jamaah berkumpul bertanya, Imam, apa yang membuat doa kami ditolak? Apakah doa kami nanta balik? Atau ayat Al-Quran itu yang salah, atau Tuhan yang tak mendengar doa kami? Kata jamaah, kata imam, tidak. Kalian tahu sebab doa kalian tidak diterima? Tidak imam. Makanya kami ingin tahu. Yang pertama membuat doa ditolak, kau kenal Allah tapi kau tak mempraktekkan apa perintahnya, dan kau tak meninggalkan apa larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beriman Al-Quran sebagai kitab suci kita. Tapi kenyataan dalam praktek kehidupan, Al-Quran lebih sering kita jadikan pil sanding atau pil lemari. Hanya kita butuhkan pada saat kalau ada tetangga yang mati, ada apa yang mati, ada orang yang mati, sibuk awak mencari Al-Quran di surau atau di masjid. Bila perlu 20, 5 di kaki, 5 di kepala, 5 di sebelah kanan, 5 di sebelah kiri. Ditanya orang ba'aka untuk artu banyak mana Quran buya, panangka patuh. Al-Quran tidak kita baca, Al-Quran tidak kita amalkan, Al-Quran tidak kita aplikasikan dalam kehidupan. Padahal kata Nabi, Iqra' wal Quran, bacalah Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah capi'an li ashabihi. Ingat, itu Al-Quran nanti di hari kiamat datang untuk menolong kita. Bukan suami,
bukan istri, bukan Nyi Wali, bukan bupati, bukan Ustadz Maulana, tapi Al-Quran. Kenapa hari ini Al-Quran kita pandang sebelah mata? Kenapa Al-Quran hari ini tidak kita jadikan pedoman hidup? Kenapa Al-Quran hari ini kita singkirkan? Bahkan lebih sering kita jadikan Al-Quran sebagai makmum dan awak sebagai imam. Haram kata Al-Quran, halal kata awak. Ke utara Al-Quran, ke selatan kata awak. Ke barat Al-Quran, ke timur arah awak. Al-Quran di belakang jadi makmum, awak jadi imam. Ingat, nanti di akhirat Al-Quran akan mendorong kita ke neraka. Jelas? Jelas? Dua. Makanya berbangga awak yang ada laki santing baca Al-Quran. Bangga, senang, gembira. Elok-elok mah laki itu. Kenapa? Sari-sari kini basobok laki yang pandai baca Quran. Sari-sari kini ada laki pandai mengaji. Banyak laki yang pandai mengaji, tapi bukan mengaji Al-Quran, tapi mengaji jobala 6 di lapau. Oi. Oi. Laki awak kan tak nak? Alhamdulillah. Ambo yakin tak ada laki awak yang suka jobala 6 dah. Kau ada cek-cek biasa tu. Tak mungkin cek nagari malalak kau boneh sadualah. Tak. Harus ada na nampu. Kalau boneh sadonyo nak ada karajo Nyi Wali. Dia gila warga Nyi Wali. Maling ayam, maling kambing, maling rumah orang. Supaya Nyi Wali ada karajo. Jadi kalau buruk sadonyo tak lo mungkin doh. Kalau indak kami yang laki-laki yang cak saulah, awak nan padusi baulah. Kok kadang Nyi Wali nak, kalau indak yang padusi nan baulah, kami nan saulah. Sama tu. Jadi andaknya baulah kami laki-laki kau. Nah, cukup tu. Kau kalau mau taruhan kau dah jadi materi yang ketiga kau. Nah. Yang kemana le? Yang ketiga, ke pelajaran yang terdahulu. Yang ketiga, kata ulama besar Ibrahim bin Adham ini, membuat doa kita ditolak, tak diterima Tuhan, tak didengar Tuhan, tak sampai kepada Allah. Dikarenakan yang ketiga, kita mengaku. Hei, kadang minantu awak setan, kadang anak awak setan, kadang awak. Oi, kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantini, wala tusahibis syaitan. Ingat, jangan kau sekali-sekali bersahabat dengan setan. Kenapa? Setan tak akan mungkin menyelamat awak. Nyoba usaha akan menjadi kawan nyobeko di neraka. Tak sado orang di pekawan, kau diancaknya kawan dewa. Biarlah kawan sebelah tu gigi ompong tinggal cip. Oi, ingat apa tadi yang ketiga? Setan bukan sahabat kita. Yang keempat yang membuat doa kita ditolak dan tidak diterima. Di mana kita mengaku cinta kepada Rasul, tetapi kenyataannya kita malas berselawat kepada Nabi. Awak le yakin Muhammad Nabi, awak le berharap di akhirat dapat syafaat Nabi, tapi sehari-hari awak muncungnya jarang berselawat kepada Nabi. Lebih banyak muncung awak mota orang sabalah. Betul? Apa lagi yang sabalah kau lebih kaya dari awak? Apa lagi yang sabalah kau lebih rancak dari awak? Apa lagi yang sabalah kau lakinya lebih banyak daripada 20 jam yang kita baca orang sabalah. Tak takana aib awak, dia aib orang sabalah. Tak takana laki awak, dia ulah laki sabalah. Tak takana anak awak, dia gara-gara anak sabalah. Tak takana minantu awak, dia ulah minantu sabalah. Sibuk je orang sabalah, indak selesai urusan awak. Seseorang yang sibuk je urusan orang lain, ingatlah, pasti indak selesai urusannya. Ingatlah, jangan kita cekik untuk berselawat kepada Nabi.
Sallallahu sallama, sama-sama. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Cukup. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keberapa lagi? Yang kelima. Yang membuat doa ditolak. Yang kelima, kita mengaku menyukai surga, tetapi dalam praktek kehidupan sesungguhnya pekerjaan, ucapan, tingkah laku kita menjauhkan diri dengan surga. Padahal pesan Nabi, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah kau untuk meraih surga. Bagaimana cara untuk masuk ke dalam surga? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau awak kepingin masuk surga, pertama nan perlu kita bersihkan diri dari bermacam dosa. Baik dosa zahir maupun dosa batin. Kalau kita bicarakan dosa, ambo yakin sado yang ada di sikon tak terlepas dari dosa. Cuma dosa awak kau bervariasi. Adonan 15 ton, adonan 10 ton. Kalau yang sampai 20 ton kalau dibawa ke pengajian paling taloknya duduk tu setengah jam. Sudah tu tak kulai tu dek barek je dosa. Jadi kalau adonan tak kulai berarti pajar tu banyak doh. Daripada menjadi virus dalam masyarakat, basuh saja doa 3 kali ke telinganya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. InsyaAllah 3 hari ke muka mati ya tu. Oi, adonan 15 ton, adonan 10 ton, adonan 5 ton, adonan setengah ton tekan bojo Nyi Wali, tak barat tu. Oi, nah, jadi karena bervariasi dari dosa-dosa kita, mohonlah ampunan dari dosa tersebut. Kalaulah diampun dosa oleh Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Surga itu wa'iddat lil muttaqin. Surga itu khusus Allah berikan kepada orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Harato yang ada dinyo ndak simpili dah. Harato yang ada dinyo selalu berdermawan. Kemudian dia sumbangkan ke masjid, dia bantu fakir miskin, dia tolong anak yatim. Pokoknya dia gunakan kepada hal-hal yang baik. Dia bersedekah, baik sedang ada maupun sedang tak ada. Kemudian dia mampu menahan amarah, tak pembangih. Kemudian dia saling memaafkan dan mereka saling berbuat kebajikan. Dialah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Singkat saja. Yang keberapa lagi? Yang keenam. Yang keenam, yang membuat doa kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah, kita mengaku neraka itu Allah telah ciptakan. Kita takut dengan neraka. Tapi kenyataannya, bahkan sehari-hari, perbuatan-perbuatan kita malah akan mendekatkan diri dengan neraka. Jadi artinya apa? Awak yakin neraka ada,
tapi usahalah dalam sehari-hari menjauhkan diri dari neraka. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kita mengaku bahwa kematian itu pasti. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita percaya bahwa mati itu pasti. Betul. Karena mati kamu sama aja mumbang, areh, kelapo, areh. Tak peduli dia siapapun dia. Mau gadang, mau ketek, mau tua atau muda, rancak buruk, tak peduli. Tiba saatnya mati. Betul. Tetapi anehnya, kita tidak mempersiapkan modal untuk mati. Awak tahu mati ko bila saja terjadi. Tak peduli, tak memandang sianyo. Tapi kadang-kadang kita lalai jo. Kadang-kadang tak berusaha jo. Kadang-kadang awak nak mempersiapkan diri jo. Padahal kematian telah mengintai awak. Sebab itulah, mereka yang yakin mati itu pasti, tapi mereka tak merubah perangainya, tak merubah tingkah lakunya untuk mempersiapkan kematian, maka membuat doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, ke-10. Yang ke-8, kita sibuk dengan aib-aib orang lain. Annakum ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum. Awak sibuk je aib orang lain, je kekurangan orang lain, je keburukan orang lain. Orang salah jalih bana di awak. Orang buruk jalih bana di awak. Orang tak sembahyang jalih bana di awak. Keburukan orang tentu bana di awak. Tapi keburukan awak ndak jalih. Keburukan awak ndak takana. Keburukan awak ndak terfikir. Dek sibuk je memikir kekurangan-kekurangan orang lain. Maka ketika awak sibuk je aib orang lain, maka membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajian yang bulan dahulu. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, kita yakin dan percaya bahwa seluruh yang kita punya milik Allah. Rezeki yang kita miliki kepunyaan Allah. Harta yang kita miliki milik Allah. Tetapi semua yang milik Allah tersebut, kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia agi pitih banyak, harato banyak, pusako banyak, rumah banyak, bini. Oi, awak yakin bahwa itu milik Allah, tetapi awak tidak bersyukur. Dia GPT banyak, pengenal banyak loh. Sebentar lah tiba kejam gadang, sebentar lah tiba dia angin, sebentar tiba dia dingin. Danau Wateh, danau bawah, danau Singkarak, danau meninjau, pantai Gondoria, pantai Arta, pantai Kata, lam ngarai siano, dah tiba lo kadang di Bukit Lempu Padang, lah tiba lo di pantai Camin. Kadang-kadang tak takana ibadah, dek karena sibuk ilmu, dek. Awak lalai dengan nikmat-nikmat Allah, tapi tidak berusaha mendekatkan diri dengan Allah. Itu yang keberapa? Yang ke-9, yang ke-10, yang terakhir. Kita mau masuk pengajian hari ini. Yang ke-10, kita setiap minggu, setiap bulan, bahkan sering menghadiri kematian-kematian. Awak mencari ketika dimasukkan jenazah dalam kubur, ditimbun dengan tanah, dipijak biar padat. Kemudian ditinggalkan kita dalam alam barzah tanpa ada pamilih dan dosana. Tetapi kita tak pandai mengambil iktibar dari apa yang kita lihat. Padahal ibu dan bapak, apa yang terjadi kepada mereka hari ini, itu pasti akan terjadi kepada awak nanti. Betul? Awak tak tahu bagaimana awak nanti mati. Lay mati elok, entah lay mati buruk. Tapi persiapkan untuk kematian. Bagaikan hidup kita bermanfaat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kalau mati awak bukan dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemarin kita bikin contoh, jadilah batang pisang, pantang mati sebelum buahnya bermanfaat untuk masyarakat.
Walaupun ditabang, walaupun dibuang, walaupun dicincang, pisang tetap tumbuh dan dia berusaha untuk berbuah. Setelah buahnya ada, kita ambil buahnya, maka batangnya akan mati sendiri. Betul? Begitulah kita. Dimanapun kita tinggal, sebagai apapun perjuangan yang menimpa kita, jangan membuat kita lalai dengan Allah. Kita harus punya prinsip, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan pernah mati kecuali matinya kita dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 pengajian yang pernah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang kemarin. Sekarang pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ketiga. Luar biasa ibu-ibu. Tiap bulan pengajian kita dengan guru yang sama. Pengajian naik pakai bab 1, bab 2 dan bab 3. Luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Maka pada pertemuan kali ini pengajian kita akan kita tingkatkan kepada ungkapan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ungkapan Jibril ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kata Rasul, atani Jibril, telah datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala, malaikat Jibril berkata, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu. Silahkan kau hidup, mau bagaimana cara silahkan. Kau mau hidup bagaimana terserah. Tapi ingat, fa innaka maitun. Hidupmu akan berakhir dengan kematian. Sadonan kita punyo tinggal. Pitihnan balipek-lipek tinggal. Umah yang batingkek-tingkek tinggal. Pitihnan balipek-lipek tinggal. Oto yang mengkilek-kilek tinggal. Bini ampe kamek-kamek tinggal. Betul? Laisa to masuk ke alam barzakh cie. Ndak. Lapik lambak. Untuk malih jenazah bawa ke kuburan. Tiba-tiba sampai di kuburan setelah ditanam kita lapik lambak tinggal. Di tengah perjalanan takana. Kira-kira nyo tinggal atau nyo japui balik? Nyo tinggal atau nyo japui? Nyo japui. Lapik lambak. Kabaralah harago lapik lambak tu. Tinggal silah. Betul? Tapi tak nyo tinggal. Tetap nyo japui. Walaupun tanpa harago. Kenapa kita tak berfikir kini? Kenapa kita sia-siakan waktu? Kita sia-siakan umur? Kita sia-siakan kesempatan? Padahal kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa mengaji. Kita masih bisa ke masjid. Kita masih bisa majlis taklim. Tapi kita tak menghadirinya. Bekolah tuo. Tengok telingolah pakak. Matolah katarak. Tulanglah keropos. Baru takana ya Allah ya Rabb. Andai kata mata boleh masih tampak, bisa masih jalan ke masjid, ambo ya Allah. Ya Allah, kok telingo ambo masih mendengar takah dulu ya Allah. Mendengar ceramah ambo ya Allah. Ya Allah, kok tulang ambo boleh kuat, masih takah ibu sabalah tu ke masjid. Rasul-rasul tiap waktu ambo ke masjid. Manyasa aku dian. Dulu masih rancak kayak bidadari turun dari WC pangana kamar. Oi. Makanya berbangga ibu-ibu yang hadir kini amo luar biasa. Lah 3 bulan amo ikuti pengajian ibu-ibu, ndak adonan kurang dari sebanyak kodoh. Makin bulan makin meningkat, makin bulan keluar biasa. Bila para lu besok kok bawa laki sorang-sorang majlis salim. Yang ada laki bawa laki, yang ada laki bawa laki, yang ndak lo laki ajak laki orang ke masjid. Yo ke masjid. Kan tak ke Pantai Godoria suruh dah. Ke masjid ajak laki orang. Dia dapat pahala tu ya, dapat. Oi. Buya, boleh ke pinggir berdua je udah buya. Udah nak ada bah buya. Melaki bulan besok apa laki awak?
Oi. Luar biasa Malala, luar biasa. Lah 3 masjid Abu hadir. Penuh masjid. Luar biasa. Iku halakah taman sorga. Ikulah taman-taman sorga. Jibril datang, malaikat-malaikat turun, memberikan rahmat kepada yang duduk. Pikiran tenang dalam pengajian, hati tentram. Betul? Betul. Letakkan kini udah di rumah. Ndak. Letak cali udah di rumah. Ndak. Siapa nanti cali kini? Ustaz. Nah. Oi. 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 Nah, jadi pengajian hari kini, ya Muhammad isma syita fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kau akan berakhir dengan kematian. Betul? Kini mati. Berarti mengingat mati perlu. Aksiru zikral mauti. Mengingat mati itu sangat penting. Dalam artian perbanyaklah kamu untuk mengingat mati. Awak diperintahkan untuk selalu mengingat mati. Sebab harus kita ingat mati. Fa innahu yumakhizud dunuba. Dengan mengingat mati akan terhapus dosa-dosa kita. Dengan banyak mengingat mati dosa awak hilang. Dengan mengingat mati dosa awak berkurang. Dengan mengingat mati awak nak akan menambah dosa oleh. Tujuan mencilok kulit manis orang takkan mati. Tak jadi. Kau mencigu orang mandi sanjung takkan mati. Tak jadi. Kau ambil kerambi orang sebelah takkan mati. Tak jadi. Ternyata dengan mengingat mati membuat dosa kita berkurang. Betul? Lah masuk waktu kau. Baca roh terus. Alun dah. Alun. Terus. Letak duduk sampai sore. Duduklah mau pulang. Yang kedua, wa yuzahida fid dunya. Dengan awak mengingat mati akan tumbuh rasa zuhud dengan dunia. Apa itu zuhud? Merasa hidup sederhana. Awak ndak butuh hasojo yang ada dok. Piti seketek cukup. Rumah ketek cukup. Gaji senek cukup. Laki ketek cukup. Zuhud. Zuhud tu zuhud. Betul? Zuhud tu dah cukup tu. Lah kayu awak tu. Alasan orang tak? Ala zuhud tu lah cukup. Kan dulu pernah kita sampaikan, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang pitih banyak, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Jadi cukuplah dengan yang ada. Kok kaya orang sawalah, kayolah alhamdulillah. Kok balaki orang sawalah, balakilah alhamdulillah. Kok peminantu orang sawalah, peminantulah alhamdulillah. Kok mati orang sawalah, matilah. Innalil. Siapa yang cakap alhamdulillah tadi? Oi. Jangan masalah orang sawalah menjadi masalah awak. Tiap cerita ambo bulan yang dulu. Babali cincin ameh orang sebelah, paning awak di sebelah. Sementara orang cakap, dah bila cincin ameh dah. Cakap sameh dah. Sameh dulu dah berjanji kan. Kalau panen padi tu, awak beli cincin sameh dah. Kini mah janji udah tu. Hei. Jangan disasak udah. Beko kau mencilok kulit manis orang, beko dicali kini kulit manis masih berkulit, besok pagi lah menyerah kulit manis tu. Aku di Malala banyak maling kulit manis kau. Banyak kan? Lihat ada laki awak. Kau ada laki awak na maling kulit manis, kecean ke laki tu. Dah. Kalau piti kulit manis orang tu dah kau duit dia dah. Ayo mohon maaf dah. Ancak dan batu laki dah. Nah. Oi. Kau kaji. Kita malingan kulit manis orang. Okey lah. Kira-kira perasaan awak. Kalau kulit manis awak dimaling orang. Cubik dulu badan awak. Sakit atau indah. Jangan senang menyubik orang saja. Awak dicubik dulu. Iyo tu tak? Kareh tak tu? Kareh tak? Kalau kamu manen kulit manis, tanam dulu. Jangan disungkah barang orang. Kasar tu.
Tu bahasa yang paling halus yang mengecek. Nak boleh nanti tulis tu. Ya banyak maling yang boleh ya. Banyak. Sabana maling ko di madima maling ado. Jadi usahawan kita sebagai istri berikan yang terbaik kepada si suami, pengarahan-pengarahan hal-hal yang lebih baik. Karena sesungguhnya hidup kita akan mati. Wa yuzahidu fid dunya, dengan kita ingin mati akan muncul hidup zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Kata ulama Qusairiyah, Zainun al-Misri mengatakan dalam kitab Risalah Qusairiyah. Apa kata beliau? Az-zahidu la yafrahu bimawjudin fid dunya. Orang zuhud itu tidak lain adalah tidak gembira kalau dunia ada padanya. Orang zuhud tak gembira kalau sedang bapitih banyak. Orang zuhud tak gembira kalau rumah banyak. Orang zuhud tak gembira kalau harta banyak. Orang zuhud tak gembira kalau pusaka banyak. Tak gembira. Wala yata'assafu ala mafqudin minha, dan tak duka cita, tidak bersedih hati kalau duyanya menjarak daripadanya. Nyo tak gembira kalau ada pitih, tak lo bersedih kalau sedang tak berpitih. Nyo tak gembira kalau ada harta, tak pula ibu hati kalau tidak berharta. Beda je awak. Kalau berharta banyak undih di mota duduk, lima duduk mota, lima duduk mota, lima duduk mota. Orang nak tanya awak lah mota seorang. Kadang-kadang nak ada orang awak mota seorang kadang. Dek sedang bapitih. Biasanya ke kedai cuma 3 kali sehari. Dek sedang bapitih 5 kali sehari. Yang tak perlu nyobalian. Yang tak perlu nyobalian. Kurupuk lado tak pernah nyobalian. Mula 5 kali boleh balik kurupuk lado tu. Sedang bapitih. Beko sedang dah bapitih tamanung. Ya Allah, batak aku hidup dan ya Allah. Susah sedualannya. Tak berpitih, susah. Berpitih, susah. Ada laki, susah. Indah berlaki, lebih susah. Sama-sama penganatan kau ya Allah. Ibadah kurang, zikir kurang. Bisa-bisa masuk sama keluar sah. Oi. Oi. Tapi waklah 3 bulan masabok nak. Tapi penampilan beda kini nak. Biasanya berjubah. Kau permintaan guru kita Tuanku Daniel. Buya penampilan agak marah pulai seketik buya nak. Ya namanya murid menyaran yang elok ke guru, tentu nak ba'a diterima nak. Oi. Nah, kemudian kenapa awak harus zuhud dengan dunia? La tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin, kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantini. La tusahibud dunya, jangan kau cinta dengan dunia. Falaysat bidaril mu'minin, sebab dunia diciptakan bukan untuk awak. Ingat tu, doyu aku bukan untuk awak. Jadi pecakak doya le. Aku ndak dapat sepetak sawah, apa cakap mamak kemanakan. Sampai kini ndak mengecek dia gara-gara sepiring sawah ndak dapat ke petang. Hanya cari lo dukun jauh-jauh supaya kanakan tu mati. Hanya cari lo dukun mamak tu punah. Yang nyopara buian sepetak sawah ternyata begitu mati sawah ting baraka dalang awak. Padia sajalah awak nak kacukui je sepetak sawah tu. Nak kayu je sepetak sawah tu. Nakkah mungkin senang hidup dia memparabui halat tu. Tuh. Betul. Orang yang akui nak kacukup. Orang yang cangok nak kacukui duit. Orang yang kalobo nak kaman duit. Tapi mereka yang cukup dengan apa yang Allah berikan. Allah berikan kecukupan. Kadang pitih nak ada badan sehat. Untuk ada tu banyak sakit sadolah. Nyo sakit, bininya sakit, anaknya sakit, minantunya sakit, lahir cucu sakit lo. Sekeluarga yang lahir pajasa. Biarlah awak harta tak sehat. Dapat laki sehat, dapat minantu sehat, dapat bini sehat.
Bertetangga je wali. Sehat? Oi. Oi. Makanya la tuhibbud dunya. Tak boleh awak cinta dengan dunia. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terkutuk. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada dalam dunia ko terkutuk. Sado yang ada. Apa saja dalam dunia terkutuk. Illa zikrullah, kecuali zikir Allah. Hari ini kita di sini. Wama walahu, termasuk salah satu bahagian dari ini Allah. Mengaji BKMT, kita majlis ta'lim, awak aman dari kutukan Allah. Alhamdulillah. Wa aliman, orang-orang alim seperti Engku Daniel, Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA, buya-buya awak, engku awak, orang-orang yang berilmu ndak ikut terkutuk. Au muta'alliman, mereka yang hadir dalam majlis taklim untuk mendengar pengajian-pengajian tiap minggu, tiap bulan awak hadir, berarti posisi awak aman. Alhamdulillah. Kemudian Allah berpesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu terpedaya oleh bermacam kesenangan dunia. Jangan terpesona, jangan terpedaya, jangan terpengaruh. Doyakolah digambarkan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, bertemu dengan orang tua renta, hidungnya hampir sampai ke lutut. Tapi nenek tu rancak, masih berbadak, masih bercelak, masih bermake up, masih berlipstick. Beraban tu kira-kira. Bajunya rancak. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, kau orang tua macam apa kau Jibril? Alah renta tapi masih terpesona. Kata Jibril, Muhammad, inilah orang tua. Sudah bongkok. Andai kata hidungnya sampai ke lutut, maka goncanglah dia. 2009, andung kota kalau seketik. Badulah hidungnya ke lutut. Sengenek gampung dahsyat. Runtuh sadu Allahnya. Gunung Padang Alai habis. Malala goncang. Seperampik Kabupaten Padang Pariaman. Porak-poranda. Dia ulah andung kota kalau seketik. Ba'alo kalau kira-kira badu langsung habis Malala, habis Sumatera Barat. Sekarang sedang diisu akan terjadi tsunami besar, tinggi gelombang 30 meter ke atas. Dahsyat gempa terjadi, sedang diisu sekarang, sangat luar biasa. Dari mulai Aceh separuh Indonesia dihabiskan. Itu bisa saja terjadi karena illa biiznillah. Semua itu atas izin Allah. Masalahnya kita